Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu di antara yang Rasulullah berdoa supaya jangan tertanam di dalam hati seseorang, yaitu adalah wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ulun berlindung kepada Engkau ya Allah daripada lemah dan pemalas. Lemah di sini yaitu pertama jahil agama, kadang paham masalah agama, masa bodoh masalah agama. Orang itu ke depannya makin bingung. Karena agama ini solusi kehidupan. Inna hadzal dina yusrun, kata Rasulullah. Agama ini memudahkan. Inna hadzal dina yusrun wa la yughliba hadzal dina ahadun illa ghalaba. Tidak bisa seseorang itu mempermasalahkan agama atau menyalahkan hukum agama, melainkan orang itu karena kebingungan di dalam memahami agama. Kita ambil contoh satu, bagi ratanya guru itu adil, itu salah kaprah. Warisan bagi rata adil, yang adil itu Allah Ta'ala. Banyak terjadi orang ini ngomong bagi rata aja sudah adil, dia menentang Allah, kata-kata itu bagi rata, bagi warisan yang adil. Sering dia dengar itu. Kalau bagi rata adil itu menurut kita, sedangkan menurut para hukum Allah itu yang adil. Siapa yang paling adil? Allah, bukan kita. Tolong sering ngomong seperti itu. Jangan bagi rata, Pak. Hukum Allah yang dimenangkan. Kalau kita tidak berani ngomong, sedangkan itu sudah terbiasa kita dengar, yang dengar, diam bagi orang yang menguasai ilmu waris-waris, diamnya orang yang menguasai ilmu waris-waris, sama pembenaran dengan orang yang salah ngomong. Diamnya orang yang menguasai ilmu, persetujuan ketika orang itu salah ngomong. Orang yang menguasai wajib ngomong, walaupun ditentang orang banyak. Rasulullah sudah bersabda, qul haqqa walau kana ala nafsi. Katakan kebenaran walaupun kamu dibuli orang, walaupun kamu dihina orang, walaupun kamu dihujat orang. Qul haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit yang kamu dapatkan. Ayo, Pak. Apakah kita sedang mengkerdilkan ilmu pengetahuan? Ayo. Tidak bisa. Siapa? Ahli warisnya siapa? Ada istri dulu. Siapa lagi? Ada anak angkat dulu, anak angkat keempat. Siapa lagi? Ada anak kandung dulu. Siapa lagi? Anak kandungnya laki-laki perempuan. Nah, ada tahu dulu lihat ini siapa? Oh, ini tetangganya bang. Anak perempuan dan tetangganya. Itu warisan, apakah dia tidak bertanya seperti itu? Pertanyaan harus memperjelas jawaban.
bolehkah kita bertanya? Boleh, untuk memperjelas jawaban lalu muncul perberatan. Yang siapa? Ulun ini guru anak angkat tidak dapat warisan. Tapi ulun sayang guru dengan abang angkat ulun ini guru. Dia guru ngangkat ulun anak angkat tidak dapat warisan. Apakah almarhum ada punya anak? Ada. Anak kandung? Ya. Tapi guru ulun yang lebih disayangi almarhum. Kita bicara warisan, bukan bicara kasih sayang. Berilah kan guru biasa pemanasan guru ini. Malawani orang jahil pasti kita kalah. Ujar Imam Syafi'i. Di dalam dunia keilmuan aku sanggup berdebat dengan orang alim. Imam Syafi'i yang ngomong. Aku di dalam dunia keilmuan, pembahasan ilmu pengetahuan, aku mengalahkan semua orang alim di masaku. Imam Syafi'i bukan sombong letaknya di hati, bukan menilai dari kata-kata. Walaupun kata-kata itu bisa juga menunjukkan kesombongan, tapi yang ngomongnya siapa? Imam Syafi'i, bukan Imam Samudra. Ayo hati-hati, ulun membawakan berpikir. Quran mengatakan afala tatafakkarun, tidak menggunakan pemikiran kalian. Jangan tidak ada ilmu Islam ini di dogma, di doktrin, enggak ada. Kembangkan ilmu pengetahuan karena ilmu Islam penjawab permasalahan. Kata Imam Syafi'i, semua orang alim di masaku sudah aku kalahkan di dunia dialog dan debat. Imam Syafi'i ngomong karena kedalaman ilmunya Imam Syafi'i. Aku kalahkan semua orang alim di masaku. Aku kalahkan semua orang berilmu di masaku. Tapi aku tidak pernah menang ketika aku berdebat dengan orang bodoh. Aku tidak pernah menang berdebat dengan orang bodoh. Berdebat orang bodoh itu kayak orang maya, orang ada paham. Kira-kira ini Bapak Haji Suhaimi, yang kamu berdebat dengan orang ada paham. Kira-kira karas uang itu. Ayo bukan dari sampai Imam Hanafi, gurunya Hamad didebat oleh Dahri. Nah, perdebatan bisa terjadi demi mencari kebenaran, bukan mempertahankan kebenaran. Ini penting kita yang hadir. Belum saya mengambil. Di debat Imam Hamad, gurunya Imam Hanafi didebat oleh Dahri. Di debat Dahri itu pengajian sesat di masa Imam Hanafi. Kata Dahri, siapa lagi ulama besar di masa ini? Semua ulama sudah aku kalahkan dalam dunia debat. Semua ulama besar sudah aku kalahkan dalam dunia debat. Kata Dahri. Atau ulama di masa itu satu tuan guru lagi namanya Hamad. Hamad itu gurunya Imam Hanafi. Satu ulama lagi yang belum kamu debat. Semua ulama di masa kami sudah kamu kalahkan dalam dunia debat. Dari Raja Omong, dia memahami pemahaman yang sesat. Dia menanyakan di mana Allah Ta'ala. Semua ulama di masa itu dikalahkan oleh Dahri, dibungkam semua. Kata ulama-ulama yang sudah kalah, satu ulama lagi yang belum kamu hadapi, namanya Hamad. Lalu baik-baik dihabarkan kepada Hamad, wahai Syekh, Dahri menantang kamu dalam debat. Berpikir Syekh Hamad ini berpikir, bahasa kita tuh jadi pikiran. Nah ini jadi pikiran. Lalu datanglah Imam Hanafi, masih anu Imam Hanafi baik-baik. Itu dalam kitab Aqidatul Najib dijelaskan. Kenapa guru ini pikiran, ada pikiran apa guru? Nah,
Ujar Imam Hanafi, guru pian ada pikiran apa? Ulun lihat pian ini ada pikiran. Wahai muridku, Nu'man, nama Imam Hanafi Nu'man. Wahai Nu'man, ada permasalahan besar di negeri ini. Semua ulama sudah kalah di debatnya yang bernama Dahri. Dia mengatakan Allah Ta'ala di mana? Semua ulama sudah dikalahkan oleh Dahri. Apa kata Imam Hanafi? Ulun siap menghadapi Dahri itu wahai guru dengan syarat restu pian wahai guru. Masya Allah. Imam Hanafi asal yang merestui ulun akan hadapi Dahri itu. Wahai muridku, ini debat terbuka. Ulama-ulama yang sudah dikalahkan Dahri itu habis semua. Kau terlalu muda, wahai muridku. Kau terlalu muda, sangat muda, wahai Imam Hanafi, wahai Nu'man. Ini ulama-ulama besar terkenal, berkeliber internasional. Di masa kita sudah dikalahkan oleh Dahri. Kau terlalu muda, wahai Imam Hanafi. Dalam kitab lain, ilmu tidak terikat dengan umur. Ilmu itu Bapak Ibu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ilmu tidak terikat dengan umur. Wahai guru, satu aja restu engkau wahai guru, ulun siap menghadapi Dahri. Aku izinkan engkau untuk menghadapinya. Artinya kayak ini murid Imam Hanafi dahulu, bukan murid dahulu baru guru. Kalau muridnya ada mau dikalahkan, apa lagi gurunya? Murid yang hebat lahir dari guru yang hebat. Tidak bisa guru yang hebat pasti melahirkan murid yang hebat. Murid yang hebat pasti lahir dari guru yang hebat. Tidak bisa dipastikan guru yang hebat melahirkan murid yang hebat. Karena ilmu itu bukan turunan. Orang ada tahu cara penguasaan ilmu Bapak Ibu. Disinilah yang banyak terjadi. Kayaknya guru yang alim, kayakmu yang alim. Datunya guru yang alim, datulian yang alim. Abahnya guru dunia ulama besar. Abahnya yang alim. La tafakhur bin nasab, sangat rendah seseorang itu kualitas keilmuannya kalau menjual kemuliaan abahnya, kalau menjual kemuliaan kainnya, kalau menjual kemuliaan datunya, jar guru hakim itu orang yang tidak berkualitas. Nah ini Bapak Ibu, jangan biasakan menjual abah alim, abah pian yang alim, bukan pian. Datu kalau bayar yang bakal ramah, bukan pian. Imam Syafi'i yang paling hebat, bukan pian. Nah itu tuh penting Bapak Ibu. La tafakhur bin nasab. Guru hakim ngomong di depan kami, jangan membiasakan membanggakan nasab, memalukan. Yang hebat itu seorang hebat diteliti nama seseorang tanpa pengakuan. Akhirnya diakui, si kamu salahnya orang. Hanya Pak Ibu, air tenang itu jangan dianggap remeh. Kalau ada buaya yang kono-kono di dalamnya, coba. Nah itu Pak yang penting. Ujar apa Imam Syafi'i? Laisa fata ma yaqulu kana abi walakin fata ma yaqulu ana. Bukanlah seorang pemuda itu yang selalu menjual abahnya hebat. Yang sebenarnya pemuda seorang hebat
Berarti munkar 7 baju jual baik ada. Nah, jangan terpengaruh orang ini ketika jual, kasihan orang yang jual orangnya ada lagi. Kemudian Bapak Ibu, nih Imam Hanafi hadir, ulama ambil yang poinnya. Wahai pemuda, kau menantang aku. Katanya dari, aku bukan menantangmu, tapi kamu nantang guruku. Hadapi aku dulu sebelum kau menghadapi guruku. Mantap. Menyombongkan diri di depan orang sombong, boy. Al-mutakabbir lil mutakabbir laysa mutakabbir. Menyombongkan diri dengan orang yang sombong dibolehkan, karena menyombongkan diri dengan orang yang sombong itu menghilangkan kesombongan orang yang sombong. Asal menyombongkan yang sombong, jangan pada sombong, jangan. Hadapi aku dulu, wahai dari, sebelum kau menghadapi guruku. Aku muridnya, Syekh Muhammad. Aku sudah direstui oleh guruku. Aku siap menghadapimu. Pertanyaan, poinnya aja. Di mana Allah Ta'ala? Kata Imam Hanafi, Allah Ta'ala tidak bertempat karena tempat diciptakan Allah. Allah Ta'ala bukan di langit karena langit diciptakan Allah. Allah Ta'ala tidak di arsy karena arsy diciptakan Allah. Apabila Allah Ta'ala bertempat di luar tempat dan daripada Allah, apabila sang pencipta itu Allah menciptakan tempat, Allah tidak terikat dengan tempat. Justru tempat yang diciptakan Allah dan tempat perlu Allah, bukan Allah yang tempat. Itu logikanya dulu. Apa sekarang pekerjaan Allah Ta'ala? Pekerjaan Allah Ta'ala. Aku yang menjawab di bawah, sampean yang bertanya turun dulu dari mimbar itu. Udah ceritanya. Saya akan menjawab pertanyaanmu, wahai dari, dengan syarat yang bertanya di bawah dulu, yang menjawab harus di atas. Kata Imam, apa kata dari? Ya, turunlah dari, naiklah Imam Hanafi. Pekerjaan Allah Ta'ala sekarang menurunkan dari ke bawah, menaikkan Luqman ke atas. Diam. Kalah kesimpulannya, kalahlah Imam, kalahlah dari dapatnya Imam Hanafi. Dulu yang sudah terjadi perdebatan. Nah, jangan didebat, jangan dikritik hanya dua. Boleh dikritik, bisa murtad Allah Ta'ala dan Rasulullah. Boleh dikritik. Itu penting. Kada boleh mengkritik Quran, dan boleh mengkritik hadis. Pelajari Quran, buka tafsirnya. Kalau kita rasanya ayat inilah aku bingung guru, bukan tafsirnya. Apabila ada orang ngomong ini ayat kada cocok lagi mulai di zaman kita, ini perlu direnovasi ayat ini perlu dipahami, direvisi ayat ini. Tapi yang direvisi ayat direvisi, ngomong seperti itu. Ini ayat, ini guru ayatnya sudah ini kan bertentangan guru ayat surah Al-Imran dengan ayat Al-Hujurat. Ayat ini berbunyi ini guru, sedangkan di dalam surah Al-Hujurat ayat ini berbunyi ini. Kalau kita lihat dari tekstual ayat, ini terjadi kontradiksi ayat. Pak, kalau sampean membaca ayat ini dihubungkan dengan ayat ini, Bapak harus baca kitab Adwaul Bayan fi bayanil Quran, bukan kitab Adwaul Bayan tebal seperti itu. Itu memahami hubungan ayat ini dengan ayat ini. Tapi menurut saya Quran gak boleh menurut Bapak. Man pasal Quran berai kalau ada bilang siapa yang memahami Al-Quran menurut akal pikiran kita, dia sudah bukan akal. Ada tafsirnya.
Bagaimana ini ayat? Fawailul lil musholin, celaka orang yang sembahyang. Berarti orang sembahyang itu celaka. Sambungannya ayatnya apa? Berarti orang sembahyang celaka. Nah, ini berbahaya nih orangnya. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatin sahun. Maksud celaka orang sembahyang itu apa? Sembahyangnya itu ada berkualitas pahala, bisa ada diberi pahala, tapi hanya menggugurkan kewajiban. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatin sahun. Di dalam sembahyangnya lupa ada khusyuk. Maksud celaka di situ bukan celaka dimasukkan neraka, celaka di situ pahalanya ada, tapi menggugurkan kewajiban sembahyang. Janganlah celaka atau kecelakaan seperti orang dimasukkan neraka. Lain lagi, kalau orang sembahyang di pandangan celaka, beda-beda maka di dalam sembahyangnya. Lalu timbul di mana ayat masalah kumpisakor. Walau lalu nakominal musulit. Kenapa maka kalian mempir di neraka sakor? Kami ada di dalam sembahyangnya. Nah, ada di dalam sembahyangnya dimasukkan ke dalam neraka sakor. Sedangkan ayat fawailul lil musholin, celaka orang dalam sembahyang. Kalau celaka orang dalam sembahyang, kenapa maka ayat fawailul masalah kumpisakor? Kenapa maka kalian mampir di neraka sakor? Dijawab penghuni neraka sakor. Walau lalu nakominal musulit. Kami ada di dalam sembahyangnya. Berarti neraka sakor bagi orang yang tidak sembahyang. Bagaimana ayat yang kita paham? Fawailul lil musholin, dia mengadakan orang sembahyang celaka. Sedangkan ayat surah lain neraka sakar bagi orang sembahyang. Kayak apa ya? Aku nih bingung juga. Nama karena kok kalian perlu direvisi. Asal kamu mengalir. Di mana orang asal? Di mana orang asal? Kalau tidak ada lagi keberanian, apakah kita bungkam? Jangan mengkerdilkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak terikat dengan status seseorang. Penting itu. Belum pernah terjadi pernikahan tahun salah pakai gue, salah pernikahan ini, salah wali kalau ya. Abahnya tadi setuju, ayahnya tampil, nggak bisa. Karena abahnya masih ada nggak bisa kainnya itu tampil. Ada sah pernikahan ini kalau kainnya yang tampil, abahnya masih hidup. Kayak Pak Guru sedangkan abahnya tidak setuju, fanatik urusannya. Apabila tetap ayahnya tidak setuju, fanatik yang jadi wali nikah, bukan kainnya. Abahnya itu apa kainnya boleh jadi wali nikah kalau abahnya meninggal dunia. Kalau masih hidup pindah kepada pakai. Kadang pindahnya kepada kainnya pun mundur. Bagusnya mundur kami mau yakin kurang. Ya tapi intinya aja lebih baik kita mundur daripada kita menyetujui permasalahan yang tidak bisa disahkan. Lagi, ini nah Bapak Ibu, masalahnya jahil agama yang kita bahas terlalu panjang angan-angan. Nah ini melemahkan dia. Mahayal tapi tinggian. Ini pelemahan dia Bapak Ibu. Nah lalu disebutkan masa muda. Asy-syababu la ya'rifu qadraha illa syuyukh. Seorang pemuda itu tidak tahu kualitasnya di ketika masa muda, melainkan nanti di waktu tua. Maaf hadir atau ulang gara waktu tua. Abah ulun tuburin apa yang mau penumpahan. Aku katanya beginian. Abah ulun tuburin apa yang mau penumpahan. Yang beti ulun tuburin ulun anak ulun buang tambuk gue kurang aja. Berapa umur abaikan 80 tahun gue. Pertanyaan ulun waktu dulunya abaikan tuh rajin menuntut ilmu. Ada pernah gue sambayang dan gue kada pernah aras Tuhan. Tawa napa guru wasi buta. Itu jadi mobil. Wasi buta. Kayak apa tuh wasi buta?
Sekarang orang berilmu ada jelamanya. Orangnya guru ini penyumpahan, menyambati uling buang oleh tambuk kurang aja. Sedangkan ulun anak sidin guru, bini ulun guru kalinya bang guru, hendak membeli ulun balik guru dari rumahnya, baik menyewa rumah daripada kita disumpahi abah kita. 24 jam bisa sumpah aja sidit, iya nih tamakan sumpah kita. Nah, nang bini pulang nah ini nang bini. Hai biniku, apabila aku menjauh daripada rumah ini nama gaduh apa siapa? Mama dia Tuhan, nama menggaduh mama siapa? Aku ini anak tunggal biniku. Ulun kan sanggup mendengar abah mama pian itu disusupan siang malam. Ulun pun tahu pakibasnya juga. Nah. Ujian nang laki kita menemui guru udin nang tai lalat tetangga ya lah. Ini nang ngalinya nih. Enak tuh kan menjawab tuh disalahkan orang tuh. Nang lain dia mah. Apa jawaban ulun? Maklum orang tua, pamamayan penyumpahan, pengawasan. Ya itulah dia ulang kembali kepada anak. Jangan disia-siakan oleh mama dia. Tapi bini ulun bersanggup sabar ya, beisingin Tuhan penyumpahan. Sabar ya. Ulun guru rasa kada nyaman mendengar anak headset. Kalau kami antar ke Pati Jompo kan guru jangan sadar. Tapi guru sibuk guru kami ini tapi tak urus kan masalah pian tuh alibi aja pian di alasannya si sibuk pian tuh mama abah pian tuh dia. Apa guru bagusnya cari akan membantu. Nah itu solusinya. Oh iya gaji membantu itu seminggu datang bulan berapa pembantunya disumpahi sidin juga cari akan pembantunya untuk kuliah. Di bini akalnya sini masih juga di sini. Alhamdulillah datang dengan membantu memperkuliah. Nah, bagus loh. Bagusnya nih, nampak nyempantu di kawan akan nonton kuliah sempurna. Ada kitab-kitab lagi menjawab. Alhamdulillah, beliau sesumpah di sini membantu. Dia pembantu. Apa? Saliwang 2 pas 11-12 dihantarkan jalan penyumpahan tuh pembantu disumpahinya buat aja di pembantu apa pian jadi pemain aja nah ya kapan lakuin pembantu kayak pakaian menyerang pembantu waktu dia ulun nyarinya gitu nah bagus alhamdulillah tatap baktilon kuitan biar kuitan penyumpahan pamaya. Nah, nang anom rajin-rajin untuk ilmu. Karena permasalahan selalu terjadi menjawabnya dengan walinya lagi. Guru din apa? Itu guru dina lakinya minggat guru dina dibinan ke guru. Sakanya ini guru balik ke pulang guru. Siapa nama nikahan? Bubuan kau guru berarti kau sudah ada alasan menyalahkan kau. Kemudian setelah itu guru kan nikah guru ya. Imbahnya guru bininya tuh 3 tahun guru berumah tangga nang lo nama nikahi datang guru lakinya nang minggat dari iya Allah. 3 tahun sudah pernikahan itu Pak Airwin baru datang lagi. Berapa tahun yang minggat? 10 tahun. Bininya itu mengadukan ke KUA atau dikatakan lakinya minggat. Dipadakannya gue lakinya ada lagi dikira KUA meninggal. Nah iya benar. Ada kali bini ini. Kayak apa ya guru? Masa gagal rumah tangga itu.
Gimana? Bereskan dulu lawan suaminya namin. Sudah ada anak guru, maka bibinya anaknya. Anaknya hukumnya anak adopsi aja sudah. Bisa lah guru kan membantu guru, kita ke aku. Iya aja itu. Rasa kada kau panggil guru, iya kayak gitu juga. Sudah pada tahu caranya. Asal dalam pernikahan, karena ada sabta nikahi bibinya dan suaminya meninggal, ternyata masih hidup. Ujar buat kau itu tuh mun laki pian sudah 10 tahun meninggal, umur laki pian berapa? Inya kayak ini maaf lah, lakinya tuh Tuhan, nah itu tuh bininya anu benar. Lalu nang bininya nang anom nang ini, anom benar bisa bini gitu tuh, mungkin bini tadi meninggal kan bisa juga, bukan tapi mana ditinggal gitu lagi, ulun menteri titik permasalahannya. Sekalinya gue datang, lakinya nang tua. Kalau 10 tahun lakinya berapa umur waktunya 70 gue. 70 berarti umurnya berapa enggak umur gue 30. Ini anu benar. Nah lalu perkiraan bisa meninggal sudah laki pian. Nah ya lah kan umur itu 70 lalu meninggalnya 10 tahun bisa aja kan di dalam pikir itu mungkin dihukumkan meninggal kan gitu dihukumkan berarti keidat itu tidak wafat 4 bulan 10 hari. Selesai 4 bulan 10 hari dikawinkanlah dan kamu waktu itu ditanyai keluarganya baik-baik ada tahu juga bisa meninggal. Nah, waktu meninggal itu memang gegeringan panggung baik. Nah, sekalinya pas Pak Ayu merajut rumah tangga kita beranak seekor umur ini berapa? 80 tahun ditambah 3 tahun berarti 83 datang bertungkap. Sakanya mah datangi kamar geja ke sana. Bulik Pak Ibu. Nah guru kayak apa? Rumah tangga pian tidak bisa diteruskan 3 tahun gagal pasangan. Gimana caranya? Pian bereskan dahulu lawan laki pian 83 sudah umur. Sakanya punya nang bini. Caranya ulun sudah kawin pian 30 tahun gak ada kabar berita. Ujar lakinya tua. Ada apa ya? Iya. Aku kali mencerai. Pian bukan sidang gugat cerai. Itu lagi. Gugat cerai. Nak laki kena mencerai, apa? Nah, nak laki kena mencerai, apa? Betul kawin. Guru itu dicinta lagi nak gue. Guru benar saja. Laki pian cinta. Apa? Nah, gugat cerai dia. Ada tahu ini yang baik. Minta maaf lah, kurangnya sudah nambahnya. Nah, ya mana? Ini aja lah. Nah, minjam. Nah, siapa mau bertungkat di sini? Nah, ini. Bertungkat datang ya, apa? Nah, ini. Nah, tak mbak itu yang kena beri nikah. Ini semua sampai jangan. Kata kau apa? Iya, lagi ini gue. Tetap baik kami ini kok. Udah kami yang ketahuan. Pokoknya mbak Ayu kecerai, mungkin ada cinta lagi. Walaupun ini sidin kena melepas lagi. Biar kawakah dulu mama nasihati laki ulun 83 ada sanggup. Nah, sedang sudah jamnya minggu kain nabu. Nah, kasus terjadi. Ada kawak Ayu berdalil turunan siapa ilmu tidak boleh dikerdilkan.
Ilmu harus menguak kebenaran, bukan ilmu ditutup demi keturunan. Gak bisa. Nah, mudah-mudahan kita tidak paham. Ini kasus yang terjadi. Nang anom rajin-rajin, pian-pian untuk ilmu nang anom lah, nang Tuhan, tapi banyak lagi guru banyak beringan. Udah nang rajin untuk ilmu, bibinian nang anom rajin-rajin pian untuk ilmu bibinian lah, karena maharu anak mau urus laki pada ilmu dimakani kumandra behira dan laki namput nang anom karena begini muka ada ilmu hari-hari bakal lahir orang berilmu aja bisa bakal lahir apalagi kada berilmu iya kada. Nah itu mudah selamatkan minggu kain pulang jadi sini ada Allah al-Fatihah.